Halo sahabat petani sawit dimanapun berada pada saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang setia mengikuti channel ini. Yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Nah, dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dalam mengembangkan atau membudidayakan bibit sawit. Nah, terkhusus di depan saya ini, teman-teman, seperti video sebelumnya, ini adalah bibit varietas Costa Rica atau Temba. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman, yaitu membahas tentang bahayanya di masa-masa musim hujan ya. Nah, kalau di tempat saya ini sekarang ini, yaitu beberapa hari ini hujan, yaitu mendung itu ya. Itu mendung. Beberapa hari ini hujan. Nah, dalam video ini saya ingin membahas tentang cuaca hujan ya, yang sangat berpengaruh positif dan negatif pada bibit sawit yang masih berumur minim ini. Langsung saja, sisi positifnya dulu ya, kita tahu bahwa ketika musim hujan itu berarti kita sangat dibantu dalam pelembapan atau penyiraman ya. Artinya kita tidak bercapek-capek untuk menyiram sawit ini. Nah, dari segi atau kerugian atau sisi negatifnya dalam musim hujan ini, dari pengalaman saya sudah meneliti ketika tiba musim hujan itu, teman-teman, artinya banyak hal positif, hal negatif yang kita terima. Yang pertama, akan mudahnya bibit-bibit ini akan terserang hama. Ya. Mudahnya bibit-bibit ini akan terserang hama. Hama seperti apa? Nah, contoh seperti ini. Nah, ya, daun berlubang-lubang ini akibat hama hewan yang kecil-kecil ya. Itu yang seperti dikatakan di sini belalang. Nah, ini disebabkan karena maraknya atau masifnya cuaca hujan ya. Nah, biasanya belalang itu hobinya dia menyerang daun ini ketika hujan itu selesai. Seperti ini, teman-teman. Ini ada hewan kecil ya. Nah, ini juga kalau saya lihat-lihat ini hampir merata ya. Itu sisi negatif. Yang pertama, mudahnya terserang hama, yaitu hama belalang. Nah, hampir merata ya, daunnya ini terserang hama belalang. Ini sebenarnya yang kita waspadai ketika musim hujan ya. Mudahnya sawit-sawit ini atau daun-daunnya ini terserang
hama, belalang, atau hewan kecil. Kenapa? Karena di musim hujan itu mudahnya hewan-hewan kecil atau belalang itu dia akan keluar. Khusus saya lihat itu hobinya. Belang-belang itu mudah menyerang daunnya, daun sawit. Nah, ini seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mudahnya bibit-bibit kita ini terserang jamur. Apalagi itu biasanya hujannya di siang hari. Ya. Mudahnya sawit kita ini terserang jamur. Atau seperti dikatakan seperti ini ya. Bercak daun. Ini sebabkan musim hujan nih teman-teman. Kalau apalagi pada siang hari, kita tahu pada siang hari itu cuaca panas misalnya, hujan, dan setelah hujan panas lagi, nah daun-daun sawit ini akan mudah terserang jamur atau bercak daun. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah ini sawit-sawit ini akan mudah terkena bercak daun karena disebabkan oleh turunnya hujan, apalagi di siang hari hujan lalu panas lagi, ini bisa sawit-sawit ini bercak daun. Nah, yang ketiga, ketika musim hujan itu akan banyak keluar keong, teman-teman. Keong ya, keong yang kecil-kecil itu. Dan itu pun bisa menjadi hama atau bisa menjadi ancaman pada bibit-bibit sawit ini. Nah, biasanya yang diserang oleh keong itu ialah daun, ya. Dia akan bergelantungan di bawah-bawah daun ini. Dan keong itu pun dia akan memakan daun, ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah daun yang dimakan oleh keong. Keong itu juga hobi memakan daun. Nah, keong itu juga sering muncul ketika pada musim hujan. Nah, itu sisi negatifnya. Maka dari itu, ketika musim hujan itu sudah tiba, dari pengalaman saya dan kita yang membudidayakan sawit itu, kita harus waspada. Waspada yang pertama ialah kita harus benar-benar meneliti masing-masing sawit ini. Ketika kita sudah meneliti dan ketika sudah hama itu sudah menyerang bibit kita, ya kita harus ambil yaitu kita harus mengambil bagaimana kita mengatasi pengendalian hamanya. Seperti terserang oleh belalang tadi seperti ini, ya kita siap-siaplah untuk menyemprot yaitu fungisida, pestisida supaya daun-daunnya ini bisa selamat. Nah, kalau kita tidak cepat-cepat, ya bisa bibit-bibit ini habis daunnya ya. Kita harus cepat-cepat mengatasinya. Nah, yang bercak daun ini yang juga sangat serius. Kalau kita lambat menanganinya, karena ini mudah menular teman-teman. Kalau kita tidak cepat mengatasinya, bibit ini akan tertular.
karena bercak daun ini atau jamur ini mudah tertular ke sawit-sawit yang lainnya. Nah, langkahnya ya mau tidak mau kita harus mengatasinya dengan penyemprotan yaitu anti jamur. Nah, di video selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana saya menyemprotnya, apa yang saya pakai untuk pengendaliannya. Nah, yang masalah keong itu juga harus kita kendalikan. Ya, kita juga harus membeli racun keong. Itu banyak di toko-toko. Nanti pun akan saya jelaskan di video selanjutnya bagaimana mengatasinya. Nah, itu saja teman-teman dari sisi positif dan negatif di musim hujan. Dan itu pengalaman yang boleh saya bagikan hari ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa ikuti terus channel saya ini. Salam petani sawit.